Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wa muhtaramat al-umara yai wa rasatin salat Allah muliakan para bapak ibu saudara-saudara sekalian segenap para jamaah khususipun takmir masjid Baitul Ummah Pakis dan Kansal yang berbahagia dan yang saya hormati pula. Monggo sareng-sareng kita awali dengan memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat hidayah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa bertatap muka, kembali bisa beristiqomah menghadiri pengajian fikih rutin yang diadakan setiap hari Rabu malam Kamis bertempat di Masjid Baitul Ummah Pakis dan 5. Tentu harapan kita semua memiliki istiqomah rupanya dengan keikhlasan kita semua untuk menghadiri pengajian rutin saged menenteraken kula dengan sedaya bisa meraih rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah terus memberikan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kelancaran setiap urusan kita, baik yang terkait dengan dunia dan lebih akhirat, dan kita berharap mudah-mudahan kita, keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia yang selamat bahagia di akhirat. Amin. Allahumma para rawuh ingkang minulya, monggo sareng-sareng kita lanjutkan ini pengawasan fikih. Pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah mengkaji bersama-sama hukum mempersiapkan orang yang mati syahid. Jadi kemarin diterangkan bahwa pembagian mereka yang mati syahid itu wonten pinten Pak? Wonten 3. Yaitu wonten sing syahid dunya akhirat. Siapa mereka yang wafatnya di dalam medan pertempuran melawan orang-orang kafir dengan niatan bahwa lillahi kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Ini berarti syahid dunia akhirat. Di dunia sudah disaksikan bahwa dia adalah mati syahid, di akhirat pun Allah, para malaikat semuanya telah menyaksikan bahwa orang ini memang benar-benar mati syahid ya di akhirat. Jadi dunia akhirat. Bagi orang-orang yang mati syahid dunia akhirat, ini cara mentajhiznya, mempersiapkan jenazahnya ini adalah tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, ya cukuplah dengan pakaian yang bersimbah darah itu. Kemudian tidak usah disolati, jadi cukup dikebumikan saja. Itu kalau syahid dunia akhirat. Terus ada lagi mati syahid dunia. Jadi syahid dunia berarti
oh aku perang ben aku nikmati dijuluki pahlawan, ben aku oleh harta rampasan dan lain sebagainya. Nah, dengan niat-niat yang tidak benar ini, tetap ketika dia mati dalam medan pertempuran, ya, dia dinyatakan syahid, karena kita hanya menghukum lahiriahnya saja. Jadi lahiriahnya memang dia mati syahid. Nah, karena itu sama dengan dunia akhirat tadi, artinya tidak usah dimatikan, tidak usah disolati, dikafani cukup dengan pakaiannya dan dimakamkan, sudah selesai. Adapun nanti urusan akhirat, nah ini Pak, makanya tadi dikatakan saya dunia toh, di akhirat dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat-niat yang kalau masalah lihat itu kan yang tahu hanya panjenengan dan Allah saja. Gitu Pak, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kalau katanya merapi niat panjenengan pun juga tidak tahu niat saya. Kodok-kodok ngaji ini, kodok-kodok oleh ilmu ini, tapi niat berbeda-beda. Nah, niat ini yang menentukan orang. Jadi yang menjadikan, sering saya sampaikan bahwa di dalam ibadah itu, ya, kodok-kodok ibadah tapi bisa melahirkan pahala yang berbeda-beda. Ibadahnya sama, panjenengan kodok-kodok ngaji ini, kodok-kodok sholat maghrib ini, kodok-kodok jamaah ini, tapi bisa menghasilkan pahala yang berbeda. Ada yang mendapatkan pahala maksimal, ini konten malih justru tidak mendapatkan pahala. Kalau sih oleh pahala sama sing maksimal itu terjadi Pak. Nanti memang dia benar-benar niatnya itu billahi. Yang tidak mendapatkan pahala siapa? Ini Pak. Syahid dunia tok. Jadi dia disaksikan oleh manusia bahwa dia adalah manusia, tapi di akhirat nol. Karena itu tempat-tempatnya pun juga dalam neraka. Jadi mending di surga ini lebih mending syahid akhirat. Ini menurut saya tentunya akhirat mending syahid akhirat daripada terkenal di dunia tapi bukan terkenal di langit. Banyak orang-orang yang terkenal di dunia tapi tidak terkenal di langit. Aku sebut para malaikat katanya merah iskopo. Ya, karena ini kok beda niat kita. Ya. Nah terus ada lagi yang syahid akhirat. Syahid akhirat sih ya, memiliki kuatan ini. Di antaranya adalah ada yang karena sakit perut, ya meninggal dunia. Nah ini dikatakan mati syahid dalam rangka ya, menunaikan kebajikan atau panjenengan dan ini bertolak berdiri tiba-tiba mendadak mau jantung wafat, nah, maka digolongkan berarti syahid akhirat. Syahid akhirat silaturahim panjenengan dulu nang Jakarta ini ternyata kecelakaan wafat di tempat lain, itu termasuk syahid akhirat. Artinya apa? Di dunia dia dikatakan mati biasa, tetap dimandikan, tetap disolati, tetap dikafani. Tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan orang-orang ini dalam mati syahid akhirat. Kata sepanjang Bu, sami mau ambil terus mengalami kendaraan yang banyak sampai nyowo
yang tergolong ya, itu adalah mati syahid. Nah, saat ini para masail fi syahidil ma'rakah. Ini ada permasalahan-permasalahan ya, yang terkait dengan mati syahid dalam medan pertempuran. Yushtaratu, ini disyaratkan fi syahidil ma'rakah. Jadi disyaratkan orang yang mati syahid pada medan pertempuran itu adalah an yakuna mautuhu bisa babin min asbabil qital. Oh, dia memang matinya itu sebab ya terbunuh. Ya lah bisa babin akhar, bukan sebab yang lain kamarodin seperti sakit. Nah, jadi dikatakan mati syahid ya, itu adalah memang dia benar-benar meninggalnya itu pada medan pertempuran. Jadi memang meninggalnya di situ, bukan di rumah. Nun sewu, melo perang, semacam itu kena diwai guys, apa? Bisa ada rasa takut, kemudian dia keluar dari barisan mulin atau terus meninggal dunia. Maka mati seperti ini bukan mati syahid, bukan. Jadi sebab kematian itu murni adalah terbunuh di dalam medan pertempuran. Terus wayustaratu, dan disyaratkan juga an yamuta abna'al qital, matinya itu memang di tengah-tengah terjadinya pertempuran. Wa amma idza mata ba'da qida'il harbi, adapun jika matinya dia itu setelah peperangan, fala yusamma syahidan, maka tidak dikatakan mati syahid. Jadi mantun perang ya, terus dia meninggal dunia ya, meninggal dunia. Nah, itu bukan dikatakan mati syahid, illa kecuali idza kana sababul kita wa kana fi harakat madbuh ai laisa fi hayatin mustaqil, kecuali ya dia itu meninggalnya ya, karena memang sekarang laisa fi hayatin mustaqil. Jadi apa ya, wis kaono umur dawa gitu. Jadi memang dalam keadaan sekarang, contoh sekarang perang sudah selesai dan dia memang posisi di tempat di sekarang ya, dan sampai mati. Nah, yang seperti ini tetap dikatakan mati syahid. Nah, para sahabat juga banyak yang meninggal di saat pulang. Itu orang. Nah, berarti bukan mati syahid, bukan mati syahid. Terus wa yushtaratu aidan, dan disyaratkan juga an yakuna fi ma'rakatil kufar. Disyaratkan juga memang pertempurannya itu adalah pertempuran melawan orang-orang kafir. Tentu yang dimaksud di sini adalah kafir harbi. Panjenengan mangke nopo buka kitab gitu, awas kitab. Kafir itu macam kekuatan. Ono kafir demi, ono kafir harbi. Nah, yang dimaksud ini adalah kafir harbi. Sopo kafir harbi? Kafir harbi itu adalah kafir yang memerangi kita. Orang-orang kafir yang memerangi orang-orang Islam. Nek kafir demi justru ya, agama Islam harus melindungi. Makanya panjenengan tidak usah heran Pak, Nabi itu bisa hidup ya berdampingan dengan orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi. Di Madinah itu banyak tanda-tandanya kan Nabi itu orang Yahudi itu kuat. Cuman jadi kuat Yahudi yang tidak memerangi, yang tidak memerangi, ya tetap agama Islam harus menampilkan akhlak yang baik. Kau tenang salah, mentang
kecuali yang dibunuh ini adalah para ulama yang hanya namun beda pendapat saja, jadi mengklaim dirinya paling benar, pokoknya ini beda aku keliru. Hanya menjadi Islam yang radikal. Banyak ulama-ulama dulu di Suriah, di negara-negara Timur Tengah kan, itu yang dibunuh mergo alirannya boten sami. Jadi pada bunuh wong kafir yang bukan harbi satu saja itu sudah tidak bisa menjauhnya surga. Bagaimana membunuh saudara-saudara kita sendiri yang seiman yang sama? Walaupun membunuhnya, Allahu Akbar, ini gawe itu Bapak, supaya orang itu takbir itu mboten nangsa. Nah, akan memberi amma fi kita nubuwat loh. Adapun ya ketika terbunuhnya itu karena pemberontakan, falaisa bisyahidi dunya wal akhirah, maka dia bukan digolongkan mati syahid dunia ataupun akhirat. Nah, cocok nanti pemerintah ya dengan kebijakan pemerintah akhirnya buat akhirnya apa? Merontak. Padahal di Indonesia sah pemerintahnya dengan pemilihan yang sah, buat sampai mati Indonesia dia bukan mati syahid baik dunia ataupun kecuali memang jelas-jelas pemerintah atau pimpinan itu betul-betul menyimpang, ya, berbuat kedoliman menyimpang dengan penyimpangan yang sangat jelas. Ya, nanti gue bakal nomor-nomor. Nah, terus yudhabu disunahkan yukafana fi thiyabil mulattakhati biddam, ya disunahkan ketika mengkafani ya, mayit yang mati syahid ini ya, itu disunahkan apa? Mengkafani dengan pakaian yang mulattakhah. Mulattakhah itu yang tercampur atau yang terlumuri biddam dengan darahnya ya, allati mata fiha, yang dia mati ya sebab itu ya, illa qatbihi, apabila layak, wakafau dan mencukupi, wa illa jika tidak mencukupi tumima, maka bisa disempurnakan ya sampai yakfi, sampai bisa mencukupi. Ini nun sewu ya, boleh jadi kena sayatan, nah, terus sampai ketok aurat ini, nah ini bisa ditumpuk ya dengan kain yang lain, tapi tetap singgi tidak usah dilepas, tumpuk dengan yang lain sampai bisa menutup mencukupi. Nah ini bu, sambut lanjut balik. Untuk pertanyaan ya motor di ada seorang yang Islam, tapi dalam keseharian itu tidak pernah dia akan sholat, maka di apa dia itu termasuk sertifikat. Ya dan jadi kemarin kalau tidak salah sempat kita singgung ya, ketika seseorang itu tidak menunaikan apa-apa ya, yang ada di dalam Islam, katakan gak sholat, gak poso, sufi gak gelem zakat,
masih berkeyakinan bahwa itu semua adalah wajib, cuman males. Nah, maka orang seperti ini tidak bisa dengan hukum dia kafir. Dia tetap ya dikategorikan orang muslim, lebih-lebih KTP muslim. Cuma dia adalah orang yang melakukan kefasikan. Fasik itu berarti orang yang melakukan dosa besar. Nah, kecuali kalau memang dia itu tidak menunaikan apa yang ada dalam Islam itu, ya, di samping males plus tidak meyakini bahwa itu adalah satu kewajiban. Tidak lagi jadi ya kembali ke hati tadi. Jadi hatinya dia itu tidak menunaikan syariat Islam itu mergo memang tidak wajib, atau justru menghina, meremehkan, yang melecehkan, maka dia bisa dikategorikan orang kafir walaupun KTP-nya muslim, ya, Islam. Ya, tapi kalau sebatas tidak menunaikan saja, maka dia tetap muslim, cuma muslim yang fasik. Ya, muslim yang fasik. Nah, terus ketika panjenengan Merapi pun nggak tahu orang masjid ini, nah, kalau ada suku dong. Ya boleh jadi dia sama dewi ambil bujuni, ambil anak-anak. Gimana? Cuman memang ya yang terbaik kita adalah sholat di masjid. Yang terbaik. Jangan saja tetap ada Abu Muslim terhadap Muslim ada. Tetap dihukumi dia Muslim ya. Oh iya. Jadi kalau dia meninggal, ya kita dilakukan bagaimana mati secara muslim. Tetap ya, harus ditajizliwa persiapan untuk memandikan dan seterusnya. Jadi mau tenang saja, hanya sebatas mau termawon terus dihukumi kafir, digeletak mau di sana ini mau tenang saja. Mau sampai kamu terus mati dalam keadaan bunuh diri saja, bunuh diri itu tetap ya, sepanjang dia memang orang Islam memang stres, ya, stres dari dia tetap ya, berkewajiban untuk ditajahis dimandikan kapan. Kecuali kalau memang benar-benar ya, dia menyatakan kufur. Sambut. Namun ya, itu jawabannya. Suudon itu kita dosa betul. Kalau ada seorang ulama Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini menjadi imam istiqomah di dalam menunaikan ya apa-apa yang ada di dalam Islam. Tidak hanya kewajiban saja, yang sunnah-sunnah itu beliau lakukan. Terus suatu hari beliau itu tidak menunaikan ya, ibadah sholat tahajud sampai 5 bulan. Sampai 5 bulan wakil mau bangun malam wakil, padahal sudah dipersiapkan. Setelah dipikir itu sampai wakil ini ternyata dia pernah melakukan dosa.
pembelenggunya, sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri ini sulit untuk bangun malam, ya, karena dibelenggu oleh dosa. Akan sampai ditaubat lah niki imam ini kalau panjenengan awak dewe kadang-kadang gak sudut toh, lebih dari ini imam dosa piti wis dirino itu sih. Nah kadang-kadang kalau panjenengan dosa berkali-kali sih belum dirino kalian ngomongin. Lah terus apa gunanya aku sampai diingatkan seperti itu lebih bagus. Diingatkan oleh Allah seperti itu. Kadang-kadang apa tuh loh? Kadang-kadang orang akan bilang aku masih maksiat. Ya maksiat itu haram. Oleh korupsi, manipulasi, buktinya aku sehat-sehat wah. Buktinya aku sehat-sehat. Buktinya makan jabatan ya wis tak naikkan. Jadi seolah-olah dia beranggapan bahwa hukuman dari Allah itu fisik itu lebih berat seolah. Padahal Pak, ketika seseorang dihukum oleh Allah, ya berat untuk menunaikan ibadah, itu jauh lebih berbahaya daripada hukuman fisik. Emang dihukum fisik kadang-kadang sih bisa tobat. Gila apa betul? Lo ini kadang-kadang ingin menyorot. Banyak orang-orang yang bertobat setelah dihukum oleh Allah lorong niku. Tapi kalau sudah dihukum dengan dia malas beribadah, itu namanya istidraj. Istidraj itu berarti apa? Ya, betul Allah memberikan nikmat wis pempek, tapi dia tidak akan bisa bertaubat. Justru dia semakin senang sampai mati. Kalau sendiri, lah makanya imam-imam besar seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri dosa titik wis dibentuk Gusti Allah. Nah itu dia bersyukur malah. Ya, itu sedikit ya terkait dengan itu. Jadi ya sebisa mungkin lah untuk tidak bersyukur. Ya. Nggih, ngoten mawon. Sampun nggih. Terus nggih. Wonten pertanyaan mana? Oke, pokok. Tadi dijelaskan mati Said akhirat karena sakit. Bisa dijelaskan lebih jauh. Kita mriki nggih. Teng mriki memang diterangkan dalam hadis al-mabtun. Mabtun itu berarti orang yang sakit perut. Orang yang sakit perut. Nah, ini sakit perutnya sebab apa? Mungkin bisa juga ya. Jadi penyakit-penyakit itu kan biasanya sumbernya dari perut juga. Kira-kira nek loro weteng bisa menjadikan meninggal dunia, kira-kira apa? Bisa menurut dokter ini. Ya. Nah, nek teng mriki memang wonten mawon. Jadi dikatakan mati syahid akhirat itu ya adalah seperti al-mabtun. Mabtun berarti orang yang sakit perut. Ya, hadiman. Ya. Orang yang kerubuhan rumah ya, atau yang istidrot tenggelam, kemudian mati di musim pandemi ya. Nah, ini keterangan ini kan. Nah, cuman yang dimaksud sakit-sakit apa memang ya wallahu a'lam ya. Kalau seberat cuman yang jelas gini, kalau diawali dari perut ya, itu insya Allah kita akan bertisya. Tapi sekali lagi loh Pak ya tentu. Jadi ya tentu semuanya juga dikembalikan kepada
gara-gara yang bersangkutan amal-amalnya ini kok mati malam Jumat sampai wake ngomong sing berbuat dosa ini mati malam Jumat nggih kuat nggih akan sampai ini wonten wae malam Jumat mati ini tapi wis kecanduan narkoba jadi saking lorone wis gak kuat akhirnya saatnya bunuh bisa nanti malam Jumat. Apakah syahid ini kuat? Jadi semuanya juga tentu yang dimaksud syahid akhirat di sini adalah ya memang yang ini yang syahid diberi kemuliaan oleh Allah SWT dengan mati-mati yang syahid akhirat ini. Senajan ibu hamil terus mati ngapunten nek hamil sebab ngapunten lho di luar nikah terus mati ya saking mau ya. Jadi syahid akhirat ini juga dilihat dari orangnya mati karena kebakaran ini kados mati karena terkena letusan gunung Merapi. Sikandani ini kurang beberapa menit ya akan meletus gunung Merapi. Nekat. Dia nekat wis aku gak gelem, aku tetap nungonan pangeran. Padahal secara ilmu nomor BMKG dan sebagainya itu sudah diketahui bahwa gunung ini akan meletus. Dia tidak mau kuat, sujud dia nama lain, belum, ya, tidak bisa dikategorikan mati kecuali Sikandani itu yang sudah bisa melarikan diri kalah cepat sampai letusan gunung Merapinya itu kan baru Pak. Ini bisa dikatakan maka namun terus ya hukmu tajrizi sikti. Nah ini jadi kalau yang tadi hukum ya mempersiapkan mati syahid, nah tadi asikti ini prematur ya. Hukum mempersiapkan ya bagaimana cara mentajhiznya bayi ya yang prematur. Nah ini ta'rifu sikti, definisi as-sikti itu adalah huwallazi kharaja min batni ummi qabla tamami asyuri. Adalah seorang bayi ya yang keluar dari perut ibunya sebelum tamami asyuri, sebelum sempurna bulan-bulan. Berapa bulan? Wahya sittatu asyhur, 6 bulan. Jadi sebelum 6 bulan lahir. Itu jenenge prematur. Kita beri ingatan. Wa yakhtalifu hukum. Nah, hukumnya bagaimana? Ikhtilaf. Ada beberapa cara ya. Lihat keadaannya. Yang pertama in dhahara fihi amaratul hayat, apabila jelas ya si bayi ini lahirnya tadi jelas amaratul hayat, tanda-tanda kehidupannya seperti sorifon menjerit, lahir nangis atau taharuki atau bergerak ya, atau tanafus atau bernafas setelah itu mati. Ngerti Pak? Itu ya. Jadi wis ono tanda-tandanya kehidupan. Walaupun hanya katakan beberapa detik saja. Mari jerit, mati. Mari bergerak dulu, mati. Ya. Fahukum, maka hukumnya kal kabir, seperti orang dewasa.
yughsal dimandikan bayi imam, wa yukafan dikafani, wa yusollat disolati, wa yudfan dimakamkan. Jadi nek bayi niki wau jelas ada tanda-tanda kehidupan itu, maka ketika dia meninggal sama dengan kal-kabir yang seperti orang dewasa. Terus illam tadhhar fi amarul hayat, jika ya tidak tampak amaratul hayat, tanda-tanda kehidupan dan tak ketok, walakin tetapi dhahara yang tampak itu adalah mabda'u khalqi adami, ya bentuk-bentuk bagian anggota wis dadi ngono Pak nggih, karoksi seperti wis ono kepalanya, awiyatin atau tangannya, awrijlan atau kakinya, ya. Jadi ini lahir, nggih, lahir tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yoga jerit, yoga bergerak, yoga nafas, tapi dia lahir, nggih, dan dilihat memang sudah ada bentuk-bentuk anggota tubuhnya di sono. Bagaimana faumu, maka hukumnya yughsal dimandikan tetap, wa yukafan dikafani, tapi wala yusollah tidak usah disolat, wa yudfan dan dimakamkan. Gila nih, kadang-kadang panjenengan nopo ningali bapak gendong nggih, wis gak usah disolati. Nah itu ketika bayi tadi lahir tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Nah, itu berarti cukup dimandikan, dikafani, tidak usah disolati, langsung berangkat nang pemakaman. Ada. Niku menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Nek pendapatnya Imam Romli dirinci in kharaja qabla sittati asyhur. Lah ini Imam Romli lebih rinci. Jika bayi tadi keluarnya sebelum usia 6 bulan, sebelum 6 bulan, maka fayughsal wa yukafan, dimandikan dan dikafani, walau sholat tidak disolati. Wa in kharaja ba'da sittati asyhur, apabila ya keluarnya tadi bayi tadi setelah 6 bulan, fakal kabir, maka seperti orang dewasa, dimandikan, dikafani, disolati. Jadi nek Imam Romli Pak, senajan yang bayi yang meninggal ini tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, lahir mor-mor langsung, ya wis gak jerit, gak bergerak, gak bernafas. Nah itu dilihat lahirnya ini berapa bulan. Kalau sebelum 6 bulan ya dirahim, maka tidak usah disolat. Tapi kalau lebih dari 6 bulan, ya di kandungan itu lebih dari 6 bulan, maka seperti orang dewasa, sholat dimandikan, dikafani, disolati bisa, walaupun dia tidak ada tanda-tanda kehidupan ketika lahir. Monggo panjenengan dari sing pundi. Ini Imam Romli dilihat dari ketika di kandungannya, berapa bulannya. Terus illam yadhhar fi mabda'u khalqin adami, jika tidak tampak bentuk-bentuk bagian anggotanya, kaki hati lahir seperti hanya segumpal daging, faumu, maka hukumnya la yajib, gak wajib, la yajib syai', gak wajib dimandikan, ya. Walakin yusannu satru, tapi sunnah untuk ditutup mawon, bikhir kotin, dengan kain, wadafri, dan dimakamkan. Jadi ini biasanya nopo
ke kuburan gitu. Sing biasanya kata dikiran gitu bang, itu kan hanya segumpal darah daging. Nah itu nggak usah, ya cukup dikasih kain, ya kubur wis nonton mawon, tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, jadi kasih kain itu sunnah, itu pun sunnah. Ya, sambut dari sini mungkin ada yang tanyakan mau begitu. Yang lahir 6 bulan itu kan sudah ada hari-harinya. Hari-harinya sudah pokok apa di itu. Nek teng mriki tidak dibahas tentang hari-hari. Jadi yang dibahas teng mriki adalah waktunya. Jadi kalau waktunya itu pokoknya sebelum 6 bulan, sebelum 6 bulan, nah dilihat, sebelum 6 bulan berarti nopo, menurut Imam Romli ini tidak usah disolat sebelum 6 bulan, sebelum 6 bulan. Tapi kalau sudah 6 bulan maka seperti orang dewasa, tidak terkait dengan hari-hari, tidak terkait dengan hari. Tapi kita tetap mengikuti hari-hari ini, kita tetap hari-hari ganti. Bisa kerasnya hari-hari itu kan berdasarkan wonten sing dibuang laut, wonten sing dipendem, sak kecamatan dengan dhewe sing nek ngomong Jawa biasa wis buang nang laut ae nek lanang ben apa ya anulah kadang omah atau kadang kemno ae. Kan itu yang di 6 bulan itu masuk tidak pernah berupaya. Iya. Jadi kalau tidak ada yang lagi termasuk seluruh matang. Jadi kalau kabir seperti yang meninggal itu sebenarnya orang dewasa, orang dewasa. Jadi harus ada salah satu yang terakhir. Kan? Itu pendapatnya Imam Romli. Dan Imam Ibnu Hajar, ngomong ini terjadi perbedaan. Walaupun pondok-pondok bermadzhab Syafi'i, ini sama madzhabnya Imam Romli derek madzhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar juga derek Imam Syafi'i. Cuman ini terjadi perbedaan. Sampun niki mawon, insyaallah oke Rebu ngajeng keranten Rebu kelima jadi libur, insyaallah akan kita mulai lagi bulan Juni. Insyaallah ini pembahasan tentang ghuslul mayyit, memandikan mayit, mulai tajwidnya. Sampun. Nah, untuk pertanyaan panjenengan mengenai talqin, insya Allah nanti akan kita bahas detailnya. Ternyata tak memiliki waktu. Di sini ada. Karena memang pembahasannya itu adalah pembahasan dikebumikan. Dikebumikan. Kalau inilah bahasnya masih awal-awal. Tak memiliki lengkap. Sampun ini mawon. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi